Oke, ini bodoh banget. Gue bodoh banget baru tahu sama hal ini. Gue baru aja tahu cara menggunakan touchpad yang bener itu seperti apa. Kayak gue udah bertahun-tahun pakai laptop dan hal ini sudah ada juga, tapi gue nggak pernah cari tahu lebih dalam. Nggak tahu kalau lu pada udah seperti ini cara menggunakan touchpadnya atau enggak, tapi setelah gue tahu, sekarang cara gue pakai touchpad sudah beda dari yang sebelumnya. So kalau kalian pengen tahu juga, mending kita bumper dulu. Selamat datang di Nyanteh dengan gue Ali. So di sini adalah channel yang suka review dan juga ngeriset sesuatu berkaitan dengan teknologi. So kalau kalian tertarik bisa aja subscribe dulu ke channel ini karena di tiap Rabu dan Jumat ada video baru yang menarik dan pastinya aktifin juga notifikasinya biar tahu dan langsung tonton video terbaru kita nantinya. Oke? So ini nggak bakalan lama videonya, tapi sebelum itu gue jelasin dulu kenapa gue nggak pernah sepeduli itu sama touchpad. Pertama, gue sering pakai mouse juga dan itu udah jelas banget kan. Dan kedua, gue mulai kurang tertarik semenjak produsen laptop itu ngilangin tombol fisik pada touchpadnya. Yang kadang mereka bawa buttonnya ini jadi nggak senyaman ala tombol fisik sebelumnya. Itu doang. Paling touchpad yang gue suka sampai sekarang ya punya Mac gitu. Asik pakainya dan dibuat nyaman gitu penggunaannya. Dan karena Mac itu gue juga lebih penasaran lagi gitu. Masa iya sebobrok itu si Windows touchpadnya ini punya fitur yang biasa-biasa aja gitu. Ya udah, gue coba-coba aja dan ternyata ya langsung aja lah ya. Dan setelah gue tahu fungsinya, gue udah hampir nggak pernah klik tombol touchpadnya lagi. Yang sebelumnya tuh gue agak bingung gitu untuk gestur klik kanan itu seperti apa, klik tengah itu seperti apa. Ini bukan masalah kayak lu buat Windows tab baru atau enggak lu minimize all Windows-nya gitu ya. Ya gue sebodoh itulah buat nggak tahu hal ini. Jadi kalau lu mau tahu lebih dalam, mending langsung aja ya. Oke, pertama kita harus di luar dulu. Karena kan kalau buat demoin, kalau di studio kita kayak agak gimmick gitu. Di tempat gua kan banyak mouse gitu, jadi ngapain juga pakai touchpad kan. Jadi ya udah, ini ala fleksibilitas mobilitas gitulah. Jadi lanjut untuk step 2-nya kita butuh sebuah laptop. Cuma karena gua nggak punya laptop, mungkin kita bakalan maling sebuah laptop karena di sebelah sana ada mangsa gua. Bawa laptop bagus cuy. Sini laptopnya gue curi dulu. Lu beli sana, beli laptop baru, gua mau pakai dulu sini. Mudah bukan? Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja buka Windows Search-nya. Kita ketik touchpad setting. Nah, di sini udah bakal ada settingannya. Nah, pertama gue bakal nunjukin dulu tabs-nya. Di sini kan ada beberapa penjelasan untuk tabs-nya sendiri, dan yang gue ubah di sini biasanya itu di bagian three finger gesture. Jadi three finger gesture ini sebelum yang diubah jadi middle mouse button ini yang untuk tabs-nya, gue ubah menjadi dari open search jadi ke middle mouse button. Nah, sedangkan kan karena open search itu diubah, udah diganti, gue pindahin posisinya sekarang di four finger gesture. Nah, di bagian tabsnya di sini sebelumnya itu kan tulisannya notification center. Karena gue nggak butuh sama notification center, lebih butuh sama open search, jadi gue ubah nih dari notification center menjadi ke open search. Sebenarnya sesimpel itu aja. Jadi untuk penggunaan mouse-nya itu udah ada pada di touchpad ini. Dari klik kiri, klik kanan ada, dan middle buttonnya sekarang udah ada lagi. Tinggal pakai 3 tab aja gitu. Oke, mungkin beberapa dari kalian kayak agak nggak familiar gitu sama settingan gue pakai apa sih. Nah, di sini gue pakai Windows 11 dan mungkin di kalian itu pakai Windows 10. Jadi kenapa tampilannya berbeda? Tapi nggak masalah kalau kalian search touchpad setting di Windows 10 pun bakalan sama seperti itu. Ya sebenarnya di posisi ini lu udah selesai, lu nggak perlu install software apapun lagi, ya udah tinggal ngebiasain aja nih sama masal memori lu. Yang notabene sebelumnya lu ngeklik touchpadnya, sekarang lu cuma ngetap aja. Ya karena gua awalnya seperti itu, suka salah. Dan buat gue cukup ngefek ya setelah gue terbiasa menggunakan cara ini daripada sebelumnya. Karena kalau misalkan kalian pernah sekolah di sekolah teknik industri kayak gue atau nggak sejenisnya, lo mungkin belajar tentang hal yang bernama fatigue sama ergonomics gitu. Yang mana kalau misalkan di hal ini, gue bisa mengaplikasikan yaitu mengurangkan 2 gerakan jari gue dalam penggunaan si laptopnya ini. Yang simpelnya ya, ini kelihatannya agak ribet ya. Simpelnya ya gue udah nggak secapek menggunakan laptop ini seperti yang sebelumnya gitu. Pertama, gue udah nggak perlu pencet klik kiri atau klik kanan pada si touchpadnya lagi. Yang mana kalau misalnya gue demoin pencetan kliknya ini ke timbangan gue tuh biasa ngebutuhin sebesar 200 gram lah setiap klikannya. Ya kelihatannya sih agak sepele gitu. Cuman kalau lu bandingin aja nih, lu 1000 kali ngeklik si touchpad yang dibandingin sama 1000 kali ngetap si touchpadnya, capean mana tuh? Terus
Posisinya kadang suka minta geser tangan dulu baru bisa klik, apalagi klik kanan. Gak efisien banget lah jari gue. Jadi gue perlu geser tangan gue dulu. Sekarang tangan gue bisa lebih santai lah karena gue nggak perlu main di area bawah touchpadnya ini lagi. Cobain deh. Sekarang biar lebih pasti, kayaknya gue bakalan aplikasiin ke beberapa workflow yang biasa kita lakukan pada laptop kita. Ya, sekalian lagi gue demoin, lu bisa lihat nih kamera 2 yang udah di setup buat nunjukin pergerakan jari gue di sini, serta apa yang gue tunjukin pada layar gue. Pertama di YouTube dulu. Di sini gue bakal bandingin perbedaan antara gue menggunakan klik pada touchpad ini dan tidak menggunakan touchpadnya. Di sini di YouTube sebagai standarannya aja nih, kayak gue bakal gerak-gerakin nih buat scrollingnya, terus juga kalau mau ngezoom pakai ini. Cuman kan kadang kalau misalnya kita mau play video gitu ya, kadang kita harus buka new tab kalau gue. Jadi kalau gue tuh biasanya gue klik kanan baru new tab. Nah kalau misalkan kita pakai yang konvensional cara standar ya, pertama kita bakalan ya gue pilih salah satu video dulu. Misalkan ini nih, klik ini, klik kanan. Nah di sini dia agak PR gitu. Yang mana kalau sekarang kalau misalkan lu udah ngubah caranya kayak yang tadi gue udah demoin, yang mana kalau untuk new tab video tinggal klik tengah ya biasanya, ya gue tinggal klik ini ya 3 gesture gue untuk menggunakan si middle click yang ada pada mouse yang seperti ini, tek. Nah ini gue udah bisa banget langsung ngebuka video lebih cepat. Itu satu ya, ini bener-bener enak banget. Dan middle click ini juga ini banget, ngebantu banget, apalagi kalau lu lagi nyortir, maksudnya lagi scrolling pada layar ya. Kadang kita perlu ini ya, pakai 2 jari kayak semacam kita nge-scroll gitu ya pada touchpad gesturnya. Cuman kalau gua biasanya kalau misalkan gua lagi males gabut ya, gua di jari tengah sini gua bakal geser sini, dia bakal ya lo tau lah, ini kayak semacam scrolling hook gitu ya, jadi dia bakal narik ya. Kalau ini benar-benar kepake juga, apalagi kalau gue lagi syuting buat baca skrip, gue biasa menggunakan seperti ini gitu. Jadi cukup membantu banget ya. Selanjutnya kita bakal geser ke productivity. Mungkin di sini gue bakal mulai ke Word dulu. Oke, di sini gue udah nyiapin ya beberapa tulisan lorem ipsum gitu, penggunaan yang bedanya seperti apa. Nah di sini cukup membantu banget. Ini gak cuma Word juga ya, kayak lu ya beberapa pekerjaan office juga berguna banget menggunakan ini, lebih enak banget. Pertama yang biasa kita menggunakan untuk klik kiri klik kanan buat copy paste gitu ya, selain lu bisa pakai shortcut pada keyboard, lu kadang juga males gitu ya lu bisa kalau pakai mouse biasa klik kiri klik kanan ya. Di sini lu tinggal klik kanan aja dengan 2 tab yang barusan gua kasih tahu. Jadi sini pertama gua ngeblok dulu di sini. Ini udah bisa sih. Nah, di sini pertama gue bakal copy dulu. Di sini gue klik kanannya, pencet tombol tab aja. Di sini nggak klik copy gitu. Paste lagi, klik tab 2 kali, lu paste di sini gitu. Ya ini kalau lu males pakai shortcut pada keyboard. Nah sedangkan kalau kita copy paste pakai yang cara biasanya, klik kanan seperti ini, lu pertama lu bakal ngeblok dulu kayak gini. Yang biasa ngebloknya itu kan seperti ini ya. Pakai 2 jari, capek banget kan. Terus baru klik kanan, baru copy. Nah di sini lu bakal klik lagi sini buat paste kayak gitu. Menurut gua itu sangat melelahkan. Ya preferensi sebenarnya sih, cuman buat gue setelah gue berubah seperti ini cara penggunaannya, gue udah tidak mengklik lagi. Dan yang terakhir untuk di Word biasanya sama kayak di YouTube ya, kayak browsing lu untuk scrolling banyak halaman, lu malas seperti ini, lu scrolling 2 tab ini agak malas, lu pengen ini berjalan seperti biasa aja ya, lu bisa aja nih klik tombol tengah, lu geser. Nah ini kepake nih kalau lu sering baca skrip kayak gue kalau buat video-video. Jadi ini di zoom, contohnya seperti ini, lu klik tengahnya pakai 3 tab ini, lu geser ke bawah. Nah sedangkan kalau yang tadi gue jelasin juga, untuk konvensionalnya tidak ada klik kiri klik kanan tuh tidak disediakan kalau secara defaultnya ya. Ya ini kelebihannya. Oke, yang terakhir kita geser ke Adobe Premiere, yang mana itu creativity banget lah. Oke, ini gue buka salah satu contoh filenya dulu ya. Oke, ini kayaknya udah. Jadi kalau untuk di Premiere sebenarnya yang ya lebih kayak gue transisi lah dari mouse pindah ke touchpad, itu masih berguna banget. Sebelumnya gue nggak pernah banget pakai touchpad kalau lagi di mode-mode Premiere seperti ini, kayak ribet gitu. Nyata kalau misalnya lu udah tahu caranya kayaknya lebih mudah gitu, kayak lu bisa scrolling vertikal seperti ini gitu, lebih enak. Dan untuk copy paste juga gampang gitu kan, lu klik di sini, lu bisa klik kanan gitu, langsung simple banget buat copy atau nggak buat masukin, atau setting kayak semacam time remapping kayak gitu-gitu. Dan untuk simpelnya kayak lu yang lebih sering klik kanan buat klik
select ini kayaknya udah bisa dikurangin lagi, lu tinggal klik ini aja nih. Dengan gentle tuh udah bisa lu ngeblok juga gampang banget pakai touchpad gitu ya. Lu ya kalau lu udah terbiasa gitu dengan penggunaan ini, kayak penggunaan yang baru, kayaknya untuk ke Premiere atau ke bidang kreatif kayak lebih simpel lagi tuh. Sedangkan soalnya tuh kalau gue dulu tuh sebenarnya kalau gue malas ya pakai Premiere, gue tuh perlu dua tangan, yang mana kayak kurang enak aja gitu gue buat ngeblok ini, buat klik kanan ya, kayak gue susah banget nih buat dapetin yang presisinya. Sedangkan kalau gue maininnya pakai satu jari dan tinggal tap aja, itu tuh ala-ala kayak lu udah biasa menggunakan VN atau nggak CapCut pada smartphone aja gitu. Ya agak sedikit gimmick sih, cuman ya lebih mirip seperti itu dibanding kita klik-klik seperti biasanya gitu. Mungkin ini bisa dibilang cuma hal kecil aja, nggak ngefek kemana-mana, apalagi lu hariannya pakai mouse gitu, nggak pakai si touchpad. Terutama lu seorang gamer, kayaknya udah anti banget lah pakai mousepad. Touchpad maksud gue. Ya gue pun soalnya begitu, kalau udah gue main game ya pasti gue bakalan pakai mouse, gak pakai touchpad lagi. Tapi kalau misalkan lu seorang yang pekerjanya nomaden gitu ya, pindah-pindah tempat, yang sering nggak cuma di meja kerja lu aja, lu mungkin bisa aja nih menggunakan tips gue barusan. Percaya, itu gue rasa bakalan lebih berguna lagi. Soalnya contohnya kalau misalkan lu ke cafe gitu ya, lu pertama udah nggak perlu mikirin lu dapet meja yang gede gitu. Udah meja yang cukup buat makanan lu sama laptop lu nya aja gitu. Jadi lu tinggal setup laptop lu dan kerja, nggak perlu bikin lagi tempat buat mouse lu lagi. Dan buat kalian udah tahu tips ini ya udah nggak apa-apa, tahu aja gitu. Atau mungkin kalau kalian punya tips lain buat optimalin cara kerja kita saat mobilitas, silakan aja drop the comment below buat bantu teman-teman lainnya yang mungkin perlu bantuan juga dari kita. Dan gue minta maaf juga kalau misalnya pembahasan ini terlalu singkat atau gimana gitu ya. Jadi kalau kalian mau ngasih kritik atau saran, silakan aja komen di bawah gitu ya. Kasih kritiknya buat ke kita juga, bisa membantu juga untuk berkembang si channelnya ini. So mungkin itu aja, seperti biasa subscribe ke channel Nyantai kalau kalian belum, aktifin notifikasinya kalau misalnya kalian belum juga, ke all ya tentunya, dan untuk video terbaru kita di hari Rabu sama hari Jumat. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di Instagram Nyandote, Facebook juga ada Nyantai, dan juga Discord kita yang linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, follow Instagram gue di Aldi NWT. So mungkin itu aja video gue kali ini, sampai jumpa di video Nyantai selanjutnya. Bye bye.